Di awal cerita, para pekerja sedang fokus bekerja dengan satu tujuan. Pekerjaan masih berlangsung, tetapi tiba-tiba terjadi ledakan besar. Ledakan ini menyebabkan beberapa pekerja terluka, termasuk seseorang bernama Liver. Ketika mendengar suara ledakan, Liver segera berlari ke lokasi kejadian. Ia dengan sigap menolong para pekerja yang terluka dan mengirim mereka ke rumah sakit satu persatu. Namun, sayangnya, salah satu pekerja tidak dapat diselamatkan. Pria yang meninggal itu bernama Nate. Setelah Nate meninggal, jasadnya dibawa pulang ke rumahnya. Ketika istrinya melihat jasad Nate, ia sangat terpukul dan menangis sedih. Kemudian, cerita beralih ke sebuah pesta. Di pesta ini, kita diperkenalkan dengan seorang gadis cantik bernama Connie. Semua mata tertuju padanya karena kecantikannya. Di antara para tamu, ada seorang pria bernama Clift yang mendekati Connie dan mulai berbicara dengannya. Clift adalah pria yang kaya dan tampan. Percakapan mereka berjalan dengan lancar, hingga akhirnya mereka semakin dekat. Mereka mulai menari bersama, tetapi ada seseorang yang merasa cemburu melihat kedekatan mereka karena ia juga menyukai Connie. Seiring waktu, Connie dan Clift jatuh cinta. Setelah beberapa waktu, mereka memutuskan untuk menikah. Pernikahan mereka berlangsung dengan bahagia, dan kehidupan mereka pun berjalan dengan baik. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Clift, yang merupakan seorang tentara, dipanggil kembali ke kamp militernya. Ia harus pergi menjalankan tugasnya bersama para prajurit lainnya. Suatu hari, saat Clift sedang bertugas, terjadi ledakan besar di lokasi militer. Banyak tentara yang terluka, termasuk Clift. Akibat luka yang parah, Clift dibawa pulang ke rumahnya untuk mendapatkan perawatan. Di rumah, Connie dengan cemas menunggu kepulangan Clift. Ketika akhirnya Clift tiba, Connie sangat terkejut dan sedih karena suaminya mengalami kelumpuhan dari pinggang ke bawah. Clift tidak bisa berjalan lagi. Setelah dibantu masuk ke dalam rumah, Clift mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah menolongnya. Ia kemudian masuk ke kamarnya. Connie, yang merasa sangat terpukul, menyusulnya ke dalam kamar. Namun, betapa terkejutnya Connie saat melihat Clift sedang memegang senjata dan bersiap untuk menembak dirinya sendiri. Tepat pada waktunya, Connie berhasil menghentikan Clift dan menyelamatkannya dari tindakan nekatnya. Dengan penuh kasih, Connie berkata kepada Clift, "Kamu tidak perlu melakukan ini. Apapun yang terjadi, aku tidak peduli. Aku akan selalu mencintaimu." Mendengar kata-kata itu, Clift akhirnya berubah pikiran dan membatalkan niatnya. Di adegan berikutnya, kita melihat Oliver datang menemui Clift untuk mencari pekerjaan. Clift kemudian menyadari bahwa Oliver sebelumnya pernah bekerja di perusahaan pertambangan. Menyadari pengalaman Oliver, Clift pun mempekerjakannya. Suatu hari, Oliver mengajak Clift dan Connie ke tempat tinggalnya di tengah hutan. Di sana, Oliver memperlihatkan bagaimana ia merawat burung-burung yang ada di sekitarnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam cara Connie memandang Oliver. Awalnya, hanya rasa kagum yang muncul, tetapi perlahan-lahan, perasaannya terhadap Oliver mulai berubah. Tanpa ia sadari, perasaan itu tumbuh menjadi cinta. Keesokan paginya, saat Cliff bersiap untuk mandi, tiba-tiba penyangga yang menopang tubuhnya runtuh. Akibatnya, ia jatuh, dan Connie yang berusaha menolong malah mengalami cedera punggung. Karena Connie terluka, Clift harus dibantu untuk mandi oleh salah satu pelayan mereka, Bolton. Saat itu, Bolton berbicara dengan Clift dan mengatakan, "Tak ada yang benar-benar mencintaimu, Clift. Mereka hanya menginginkan sesuatu darimu." Clift terdiam mendengar perkataan itu, tetapi ia tidak memberikan jawaban apapun. Namun, tanpa disadari, Connie yang mendengar percakapan mereka. Ketika Clift selesai mandi dan keluar, Connie memberitahu bahwa Bolton hanya berkata demikian karena iri. Namun, Clift tetap tidak memberikan tanggapan khusus. Ia hanya berkata, "Aku hanya ingin kembali seperti dulu." Keesokan harinya, tanpa alasan yang jelas, Connie memberikan kunci kamarnya kepada Oliver. Connie datang menemui Oliver untuk berbicara dengannya. Namun, Oliver tampak dingin dan tidak mau berbicara dengannya. Sikapnya kasar, sehingga Connie merasa tersinggung dan marah. Akhirnya, ia memilih untuk pergi. Keesokan harinya, Connie menerima sebuah surat dari Oliver. Surat itu adalah permintaan maaf darinya.
Oliver menyadari bahwa kemarin ia berbicara dengan kasar karena sedang marah. Jadi ia mengirimkan surat ini untuk memperbaiki kesalahannya. Di sore hari, Connie memutuskan untuk menemui Oliver. Namun, saat tiba di sana, ia memilih untuk bersembunyi di balik semak-semak, mengamati Oliver dari kejauhan. Ketika akhirnya ia muncul di hadapan Oliver, pria itu terlihat gugup. Oliver menghormati Connie karena ia adalah nyonya rumahnya, tetapi ia juga merasa canggung. Ia mencoba berbicara dengannya, tetapi sikapnya tetap datar. Oliver tidak terlalu memperhatikan perkataan Connie dan tetap fokus pada pekerjaannya. Melihat sikap Oliver yang acuh tak acuh, Connie merasa kecewa dan memilih untuk pergi. Namun, saat ia baru saja melangkah, hujan turun dengan deras. Karena rasa hormatnya terhadap Connie, Oliver memintanya untuk tinggal sementara di rumahnya agar tidak kehujanan dan jatuh sakit. Connie akhirnya setuju dan masuk ke rumah Oliver. Di dalam rumah, Oliver menyalakan api unggun agar Connie bisa menghangatkan diri. Namun, suasana di antara mereka masih terasa canggung. Oliver ingin berbicara dengannya, tetapi ia tampak ragu. Connie, yang juga merasa aneh dengan situasi ini, akhirnya memutuskan untuk pergi. Ia memanggil Oliver agar mendekat, tetapi Oliver tetap menjaga jarak. Setelah beberapa waktu, hujan akhirnya reda. Connie pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Malam itu, setibanya di rumah, ia langsung menemui suaminya, Cliff. Connie mencoba untuk lebih dekat dengan Cliff, tetapi Cliff menolaknya. Dengan suara penuh kepedihan, Cliff berkata, "Tidak, aku tidak bisa membuatmu bahagia lagi." Malam pun berlalu dalam keheningan. Keesokan paginya, Connie membawa Cliff ke dokter untuk mencari pengobatan. Dokter memutuskan untuk mencoba terapi kejut listrik sebagai bagian dari perawatan Cliff. Namun, saat kejutan listrik diberikan, Cliff berteriak kesakitan. Suara jeritannya begitu menyayat hati hingga Connie tidak tahan lagi. Ia pun berlari keluar ruangan, menangis. Beberapa saat kemudian, ia kembali dan melihat dokter masih mencoba mengobati Cliff. Connie, yang merasa tidak tega, akhirnya meminta dokter untuk menghentikan perawatan tersebut. Cliff tampak sangat menderita, dan itu membuat Connie merasa semakin sedih. Waktu terus berlalu, dan suatu hari Connie kembali menemui Oliver. Kali ini, sikap Oliver tampak lebih hangat dibanding sebelumnya. Oliver kemudian memberikan seekor anak burung kecil ke tangan Connie. Saat menggendong burung itu, Connie tiba-tiba menangis. Ia menyadari bahwa di dalam hatinya, ia juga sangat ingin memiliki seorang anak. Namun, karena Cliff mengalami kelumpuhan, impian itu kini terasa mustahil. Kesedihan itu begitu dalam hingga ia menangis tanpa bisa menahannya. Melihat Connie begitu terluka, Oliver mendekatinya dan berusaha menenangkannya. Connie, yang sudah tidak bisa membendung emosinya, menangis dalam pelukan Oliver. Oliver kemudian mengajak Connie masuk ke dalam rumahnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka berdua menjadi intim. Saat malam semakin larut, Connie akhirnya bersiap untuk pulang. Namun, berbeda dari sebelumnya, kali ini ia pulang dengan perasaan bahagia. Keinginannya telah terpenuhi, meskipun dengan cara yang tak terduga. Dalam perjalanan pulang, Oliver menghentikannya dan berkata dengan tulus, "Aku mencintaimu, Connie. Aku ingin bersamamu selamanya." Connie terdiam, tidak langsung memberikan jawaban kepada Oliver. Malam itu, Connie berbaring di tempat tidurnya, mendengarkan suara gemuruh awan di langit. Hujan turun dengan deras, menciptakan suasana yang sepi dan dingin. Di dalam hatinya, ia mulai merindukan Oliver. Ia mencoba menahan keinginannya untuk menemuinya. Tetapi semakin ia berusaha, semakin kuat keinginannya. Hingga akhirnya, ia tidak bisa menahan diri lagi dan berlari ke rumah Oliver. Namun, tanpa disadari, pelayan rumah, Bolton, melihat Connie diam-diam meninggalkan rumahnya. Setibanya di rumah Oliver, Connie mendapati bahwa Oliver juga sangat bahagia melihatnya. Malam itu, mereka kembali larut dalam kebersamaan yang penuh gairah. Keesokan harinya, di rumah Cliff, diadakan sebuah acara yang dihadiri oleh banyak tamu terhormat. Di antara mereka, ada seorang pria yang diam-diam menyukai Connie, tetapi ia tidak pernah berani mengungkapkannya. Meski begitu, Connie tetap menikmati waktu bersama para tamu, terutama saat sarapan. Hari berikutnya, Cliff mengajak Connie berbicara dengan serius. Dengan suara tenang,
ia berkata. Setengah tubuhku telah lumpuh, Connie. Itu berarti kita tidak bisa memiliki anak. Tapi jika kamu benar-benar menginginkannya, kamu bisa mendapatkannya dari orang lain. Aku tetap akan menjadi ayah bagi anak itu. Mendengar kata-kata itu, Connie terkejut dan marah. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa suaminya justru menyarankan sesuatu seperti itu. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia bangkit dan pergi. Setelah itu, Connie kembali menemui Oliver. Hubungan mereka semakin dalam, dan mereka sering menghabiskan waktu bersama. Hingga suatu hari, Connie menyadari sesuatu yang mengubah hidupnya. Ia hamil. Perasaan bahagia memenuhi hatinya. Tanpa ragu, ia segera berlari menemui Cliff dan berkata, "Aku sedang mengandung seorang bayi, Cliff." Cliff, yang mendengar berita itu, tampak terkejut. Namun, perlahan, ekspresi wajahnya berubah menjadi penuh kecurigaan. Ia sangat bahagia mengetahui bahwa Connie akhirnya mengandung seorang anak. Cliff menatap Connie dengan penuh rasa ingin tahu. "Siapa ayah dari anak ini?" tanyanya dengan suara tegas. Namun, Connie tidak memberikan jawaban apapun. Ia hanya diam, lalu pergi tanpa menjelaskan apapun kepada Cliff. Suatu hari, Cliff dan Connie berjalan bersama di hutan. Mereka menikmati pemandangan alam yang tenang, hingga tiba-tiba, Oliver muncul. Tanpa ragu, Oliver menghampiri Connie dan menciumnya. Saat itu, kisah asmara mereka baru saja dimulai kembali. Namun, momen itu terhenti ketika Cliff berteriak dari kejauhan. Rupanya, mobilnya terjebak di lumpur. Melihat itu, Oliver segera mendekat dan membantu Cliff mengeluarkan mobilnya dari lumpur. Di saat itu pula, terungkap bahwa paru-paru Oliver telah mengalami kerusakan akibat pekerjaannya di tambang. Setelah keadaan kembali normal, Oliver memilih pergi dari tempat itu. Namun, Connie merasa cemas mengetahui kondisi kesehatannya yang semakin memburuk. Tanpa pikir panjang, ia berlari mengejar Oliver dan bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi denganmu? Bagaimana kondisimu?" Namun, Oliver dengan nada marah berkata, "Aku baik-baik saja. Pergilah dari sini." Meskipun begitu, Connie tidak bisa begitu saja pergi. Dengan penuh emosi, ia berkata, "Aku tidak bisa meninggalkanmu seperti ini, Oliver. Aku mencintaimu. Aku tidak peduli apapun yang terjadi, aku akan tetap bersamamu." Waktu berlalu, dan tanpa sepengetahuan Connie, pelayannya, Bolton, pergi ke rumah Oliver. Di sana, ia menemukan sebuah buku harian. Saat membukanya, Bolton terkejut. Itu adalah buku harian milik Connie. Setelah membacanya, Bolton menjadi yakin bahwa pada malam itu, Connie telah menemui Oliver. Dan yang lebih mengejutkan, bayi yang dikandung Connie adalah anak dari Oliver. Di sisi lain, Cliff tengah menantikan kelahiran bayinya dengan penuh kebahagiaan. Ia bahkan mengadakan pesta untuk merayakan momen istimewa itu. Namun, di tengah pesta, Bolton datang dan mengungkapkan sebuah kebenaran yang mengejutkan. "Anak yang dikandung istrimu bukan milikmu, Cliff. Itu anak dari pelayanmu, Oliver. Mereka sering menghabiskan malam bersama." Cliff terkejut mendengar hal itu. Sebenarnya, Bolton melakukan ini karena dendam lama. Di awal cerita, ada seseorang yang meninggal, suaminya Bolton. Ia adalah direktur tambang tempat Cliff bekerja. Bolton percaya bahwa kematian suaminya adalah akibat dari Cliff, sehingga ia ingin membalas dendam. Mendengar tuduhan dari Bolton, Cliff menjadi sangat marah. Ia mulai menyalahkan Connie dan melemparkan berbagai tuduhan kepadanya. Connie yang tidak tahan dengan semua ini langsung mendatangi Bolton. "Kau yang membocorkan semua ini, kan?" tanyanya. Namun, ia tidak menyangkal. Dengan penuh keberanian, Connie berkata, "Aku mencintai Oliver dan aku tidak ingin kehilangannya." Mendengar ketulusan Connie, hati Bolton perlahan luluh. Ia pun memberi peringatan kepada Connie, "Jika kau benar-benar mencintainya, pergilah sekarang." Cliff sedang marah dan mungkin akan mencoba mencelakai Oliver. Mendengar hal itu, Connie segera berlari menuju rumah Oliver. Namun, saat tiba di sana, Oliver tidak ada. Connie duduk di luar sambil menangis. Beberapa saat kemudian, Oliver muncul. Connie langsung merasa lega dan bergegas memeluknya. Tak ingin menunda lagi, Connie dan Oliver mendatangi Cliff. Dengan tegas,
Connie berkata, "Berikan aku perceraian. Aku ingin hidup bersama Oliver." Namun, Cliff menolak menceraikannya. Ketegangan pun terjadi di antara mereka, menyebabkan pertengkaran yang panjang. Pada akhirnya, Oliver dan Connie memilih pergi jauh dari tempat itu. Dengan kepergian mereka, kisah ini pun berakhir.